Pemirsa, dikabarkan terjadi suatu kasus bullying di sebuah SMA yang baru saja terjadi pada 20 Februari 2024. Berita ini menyebar dengan cepat di media sosial karena diduga salah satu dari pelaku kejahatan tersebut merupakan anak seorang artis ternama. Anak artis Vincent Rompies, Farel Nicholas Rompies, dispekulasikan telah drop out dari sekolah bersama dua temannya karena terlibat dalam salah satu kasus bullying. Sebuah video diedarkan dengan korban sedikit leher yang dipukul pada bagian perut. Korban pernah dikirimkan ke rumah sakit untuk dirawat, namun sekarang sudah keluar dari rumah sakit. Vincent Rompies sudah dihubungi oleh tim berita yang bernama FIFA, namun saat ini belum ada respons. Halo, kami adalah siswa yang saat ini sedang duduk di bangku kelas 1 SMA. Di sini kami ingin menyampaikan pendapat serta aspirasi kami kepada pemerintah dan masyarakat mengenai hak perlindungan khususnya dalam bidang pendidikan, seperti yang tercantum pada pasal 28A, pasal 28B ayat 2, pasal 28G ayat 2, dan pasal 28I ayat 1. Seperti yang kita ketahui, kasus-kasus pelanggaran hak perlindungan khususnya dalam bidang pendidikan semakin marak terjadi di Indonesia. Kejadian ini tidak hanya terjadi di sekolah-sekolah dengan akreditasi rendah, tetapi juga sekolah yang terakreditasi tinggi. Oleh sebab hal itu, kita harus menindaklanjuti kasus ini. Banyaknya kasus-kasus yang melanggar hak perlindungan khususnya dalam aspek pendidikan dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti dendam dari pelaku dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan di sekolah. Seperti pada kasus pembacokan guru oleh siswa SMA di Demak. Dalam kasus ini siswa tidak terima akan nilai yang ia peroleh dalam pembagian rapor. Maka dari itu siswa dendam terhadap sang guru sampai akhirnya ia melakukan aksi pembacokan terhadap ahli faktor yaitu guru olahraga di SMA Demak. Selain itu faktor lingkungan juga menjadi penyebab. Jika seorang anak berada di lingkungan yang kurang mendukung perkembangan karakternya karena banyak tindakan kekerasan atau kriminalitas yang tinggi, tentunya hal ini akan memberi pengaruh terhadap mental dan perilaku anak. Dan anak akan meniru perilaku tersebut yang ia lihat di lingkungan sekolah sehingga menyebabkan terjadinya kasus pembulian. Lalaikan pendidik dalam hal ini berdampak besar terhadap para siswa maupun guru yang terlibat di dalam kasus-kasus yang tadinya sudah disebutkan. Korban mendapat dampak psikologis seperti trauma yang sangat mendalam. Seperti contohnya pada kasus pelecehan guru terhadap siswa di Bogor, di mana korban dari kasus tersebut mengalami trauma yang mendalam hingga ia tidak mau lagi masuk sekolah. Kekerasan dalam sekolah juga berdampak pada fisik siswa dan guru, bahkan sampai ada yang meninggal, seperti kasus santri yang dianiaya di Kediri. Pelaku yang diantaranya merupakan murid dan guru membuktikan bahwa pihak sekolah masih kurang mampu dalam memantau pergaulan bebas dan juga tidak bisa membuat sekolah menjadi tempat yang layak dan juga aman bagi penduduk sekolahnya. Sehingga masyarakat besar juga turut khawatir terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Dengan maraknya kasus-kasus yang seperti ini yang semakin berkembang tanpa ada hentinya. Sebagai seorang siswa yang merupakan bagian dari lembaga pendidikan, kami turut prihatin atas segala kejadian yang telah terjadi dalam melanggar hak perlindungan setiap orang yang berada dalam pendidikan. Maka dari itu, kami ingin menyampaikan aspirasi kami kepada pemerintah. Dengan banyaknya kasus yang telah terjadi, tentu pemerintah harus ikut turun tangan. Beberapa hal yang penting untuk difokuskan adalah ajaran moral dan kualitas lingkungan pendidikan, mulai dari keamanan tempat, guru, murid, sampai orang tua murid. Lingkungan pendidikan harus dibuat aman dan nyaman dengan perlakuan yang adil setiap orangnya. Contoh kasus, Sunan Kalijaga yang anaknya adalah korban bullying, namun kepala sekolah dan wali kelas anak tersebut memilih untuk mendampingi pelaku. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan keadilan. Bagaimana? Nah, di dalam pendidikan bisa aman jika oknum seperti kasus tersebut masih ada di Indonesia. Solusi yang dapat kami berikan adalah peningkatan pemahaman lingkungan pendidikan, moral, dan perilaku siswa serta tenaga pendidikan. Contohnya dengan perluasan pemberian ajaran moral seperti sex education, stop bullying, mencegah pelecehan seksual, dan lain-lain. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan pemantauan kontrol setiap sekolahnya. Contohnya dengan melakukan survei di setiap sekolah. Sekian aspirasi dari kami. Semoga pemerintah dapat mendengarkan aspirasi ini dan menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran hak perlindungan khususnya di dalam pendidikan. Terakhir, penuhilah hak perlindunganmu dan juga orang lain.